Artinya Bapak Ibu tuh tidak usah mengumpulkan apa ya, poin itu sampai ratusan gitu loh Bapak Ibu. Ya, yang penting Bapak Ibu tiga duanya itu terpenuhi ya, tiga duanya terpenuhi, syukur-syukur di atas 32 ya, 36 atau 40 gitu. Jadi nanti ini yang paling penting adalah bukti dukungnya yang akan kita upload di nanti bulan Juni ya. Ini kan dokumen-dokumennya akan diupload, baik yang pengembangan kompetensi maupun yang tugas tambahan. Nah, yang ini, yang praktik kinerja ini akan dinilai, kemudian yang perilaku kerja ini juga akan dinilai. Yang berakhlak ini, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, Bapak Ibu, saya izin next. Nah, saya pertegas kembali Bapak Ibu. Yang dinilai apa Bapak Ibu? Praktik kinerja dan perilaku kerja. Pengembangan kompetensi ini hanya dipertimbangkan. Kalau dinilai nanti Bapak Ibu mengutamakan webinar daripada mengajar di kelas. Bapak Ibu bisa melihat di PMM, masuk ke menu komunitas, lalu masuk ke menu webinar, ya. Kegiatan ini juga saya yang saat ini Pak Haris, ini saya cantumkan di PMM ini, Bu Jamas dan Pak Haris mohon izin. Ini saya masukkan di webinar PMM ya. Jadi di webinar PMM ini dari pagi Bapak Ibu, dari 07.30 sampai 22.00 ya. Kalau ini nanti dinilai khawatirnya Bapak Ibu mengutamakan webinar daripada mengajar. Padahal yang dinilai itu adalah praktik kinerja dan perilaku kerja. Kemudian nanti kepala sekolah itu akan mengupload berupa KOSP maupun daftar hadir ya. Nanti kepala sekolah yang akan mengupload. Ini praktek kinerja Bapak Ibu. Nah, ini yang dulu boleh dikatakan supervisi kelas ya. Nah, di sini sebutannya adalah observasi. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan melakukan diskusi persiapan, kemudian observasi, ini mengajar di kelas, kemudian diskusi tindak lanjut, kemudian upaya tindak lanjut, kemudian refleksi gitu ya. Ini nanti ada jadwalnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di Januari ini Bapak Ibu fokus dulu saja ke penyusunan RHK ya. Bapak Ibu fokus ke penyusunan RHK. Nanti di bulan Februari ini Bapak Ibu akan menentukan ya atau persiapan observasi. Nanti di sini ada checklist diskusi persiapan observasi. Kemudian Bapak Ibu akan menentukan jadwal observasi. Kemudian Bapak Ibu di sini akan mengunggah RPP yang untuk diobservasi gitu Bapak Ibu. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya, Pak, apakah RPP-nya satu semester cukup yang RPP atau modul ajar yang digunakan apakah sesuai dengan yang di kelas gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah di bulan Maret nanti Bapak Ibu, nah ini mohon untuk wakil kurikulum atau tim PKG ya, ini menjadwalkan agar kepala sekolah di bulan Maret ini bisa menilai tidak tabrakan gitu ya. Jadi memang nanti musyawarah dulu, jangan sampai tabrakan pengambilan jadwalnya di PMM. Kemudian saat observasi seperti biasa Bapak Ibu akan mengajar, kemudian ada beberapa saran gitu ya. Sarannya itu berupa masukan, bukan semangat ya guys gitu, bukan dari kepala sekolahnya. Jadi apa yang perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu guru gitu. Jadi Bapak Ibu guru juga akan menuliskan apa kelemahan saya, kekurangan saya gitu ya. Jadi untuk perbaikan cara mengajarnya gitu. Nah, di bulan April nanti ada upaya tindak lanjut dan lain-lain sebagainya. Nah, ini seperti ini sudah ya Bapak Ibu. Saya percepat.
Bapak Sukron, apakah mengalami kendala? Sepertinya terpental. Silakan untuk Bapak Suratman, bisa untuk mengambil alih. Bapak Ibu, peserta webinar, sepertinya narasumber kita masih mengalami kendala sinyal. Kendala jaringan, Bapak Ibu. Baik, sudah masuk kembali ya, Iya, Bapak. mohon maaf, Fuad. saya terkendala jaringan. Izin saya untuk Baik, Bapak, silahkan. Untuk kameranya bisa di-off aja, Pak Sukron. Jumitri. Ya, gimana? Kameranya bisa di-off aja, Pak. Waduh, luar biasa nih jaringan saya ini. Oh, sebenarnya saya sudah menggunakan WiFi, tapi kok ini ya gangguan ya. Oke, mudah-mudahan berdoa tidak gangguan lagi ya, Bapak Ibu. Oke, izin untuk share screen kembali, Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Jadi nanti Bapak Ibu akan memilih salah satu dari 8 indikator ini yang akan dipilih di PMM ya, di pengelolaan kinerja yang disesuaikan dengan rapor pendidikan ya, Bapak Ibu. Yang disesuaikan dengan rapor pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, yang kepala sekolah juga akan memilih salah satu ya, akan memilih salah satu ini apa namanya indikator ini. Jadi kepala sekolah itu ada dua, menilai dan mengisi RHK ya. Nanti pengisian RHK akan didemokan oleh rekan saya Pak Haji Suratman. Jadi saya akan fokus ke guru sampai persiapan observasi gitu ya Bapak Ibu. Kepala sekolah juga akan memilih, kemarin ada pertanyaan, Pak ini kalau di kepala sekolah kok nggak ada yang merah kuning hijau ya? Bapak Ibu silakan cek di rapor pendidikannya, silahkan lihat unduh yang rapor pendidikan, silakan nanti yang perlu ditingkatkan yang mana? Apakah yang visi misi ataukah yang presentasi program sekolah atau yang mana gitu ya? Silakan Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu tadi ya diskusi persiapan, observasi, kemudian diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Ini saya lewati, yang ini perilaku kerja Bapak Ibu. Perilaku kerja ini yang berakhlak ya. Yang berakhlak itu adalah kepanjangan, ada kepanjangannya. Bernya itu adalah Akronim. ya akronim, berorientasi pada pelayanan, kemudian kolaboratif. Nah, ini juga ini menjadi poin penting yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Harapan kita ya yaitu di atas ekspektasi. Kalau di atas ekspektasi berarti mudah-mudahan predikat akhirnya adalah sangat baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu berorientasi pada pelayanan ya. Kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini kepanjangan dari ini apa namanya berakhlak. Oke, next. Nah ini ya pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Yang pengembangan kompetensi ini skala prioritasnya adalah yang ini Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, pendidikan profesi guru, IKM, perencanaan berbasis data, kemudian ada perannya juga sebagai penggerak komunitas, asesor, narasumber, pengajar praktik, fasilitator. Ini juga nanti akan ada poinnya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang selanjutnya Bapak Ibu adalah pengembangan kompetensi atau mengikuti beberapa pelatihan atau webinar gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan seperti hari ini adalah mengikuti pelatihan di komunitas belajar APKS PGRI. Kemudian ada pengembangan yang lain juga, pembuatan perangkat ajar dan lain-lain. Oke, next. Ini nanti poin-poinnya ada. Next.
Nah, ini nanti yang pengembangan kompetensi nanti ini ada keterangannya apakah poinnya sudah memenuhi ekspektasi ataupun belum gitu ya. Harapan kita adalah melebihi ekspektasi. Oke, baik. Next, ini dokumentabilitas. Ini yang akan dikumpulkan ya Bapak Ibu. Pastikan bukti dukungnya ada Bapak Ibu. Seperti hari ini misalkan nanti Bapak Ibu dapat sertifikat, yang dikumpulkan hanya sertifikat. Bapak Ibu tidak perlu membuat laporan. Nanti bisa kita lihat bukti dukungnya apa. Ya, kalau memang hanya diminta sertifikat ya tidak usah mempersulit diri membuat sertifikat. Kalau kepala sekolah ini akan mengupload KOSP dan daftar hadir guru. Nah, ini seperti ini tadi sudah kita bahas ya. Perhitungannya kalau sangat baik itu pengalinya 150%, kalau baik ini gitu ya. Tinggal nanti predikatnya Bapak Ibu apa? Kalau misalnya eh, 3A, 3B, Suara Pak Sukron. halo, halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya, masuk Ya, lagi. terdengar, Pak. Iya, luar biasa saya ini kendala jaringannya. Luar biasa. Mohon Semangat, Pak. Masih terdengar. dibantu Bapak Ibu yang kita dengar ya. Yang di live YouTube mohon diarahkan ke channel saya saja Bapak Ibu. Tidak usah ke link yang YouTube. Jadi kearahkan ke channel saya ya, Bu Sinta. Nanti Baik. akan ada otomatis live streaming yang di beberapa video atas. Iya, iya. Akan saya teruskan Bapak Ibu. Jadi nanti ya hitung-hitungannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di atas ekspektasi semua, rating praktik kinerjanya itu dipastikan sangat baik. Tetapi nanti jika masih ada baik-baiknya, ya, atau sesuai ekspektasi, ya kemungkinan hasil akhir predikat kerjanya adalah baik. Seperti ini Bapak Ibu contohnya. Guru ahli madya berarti golongan berapa Bu Sinta? Sebutnya. Guru ahli madya golongan Golongan 4A, 4B, 4A, 4C 4B. ya. 4A, 4B, 4C. Kemudian poinnya 36 misalnya. Mengumpulkan 36 poin. Rating perilaku kerjanya ini sesuai ya, sesuai. Jadi ini penilaiannya akumulatif ya. Hasil akhir baik nih. Jadi pengalinya hanya 100%. Jadi yang diperoleh setahun ini adalah 37,5. Nah, yang ini yang guru ahli muda ini adalah golongan 3C, 3D seperti saya gitu ya. Rating praktik kinerjanya total di atas ekspektasi. Kemudian pengembangan kompetensinya ini 64 poin. Kemudian rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi. Sehingga hasil akhir predikat kerja saya adalah sangat baik. Sehingga karena saya golongan 3C, 3D adalah poin setahunnya adalah 25, pengalinya itu bukan 100, tapi 150. Sehingga saya dapat poin 37,5. Oke, ya, next. Selesai. Saya akan tutorial ke pengisian RHK nih Bapak Ibu. Bu Jumitri mohon diarahkan ke channel YouTube saya, Bu Jum. Sudah hidup Siap, kembali. siap, Sudah hidup kembali. siap. Kalau saya terpental, otomatis live-nya juga terpental, terhenti. Mohon maaf. Oke, saya izin untuk membuka akun sekolah binaan saya. Mohon izin mungkin dari Bu Asla ini atau Guru Bulog ini ada yang melihat saya sudah izin yang dengan yang bersangkutan untuk meminjam akunnya ya terkait kegiatan berbagi praktik baik hari ini. Oke, Bapak Ibu, saya izin untuk share screen kembali.
Sudah muncul ya? Oke, Bapak Ibu silakan ketikkan di Google-nya PMM. Setelah diarahkan ke sini, maka Bapak Ibu silakan enter ya. Nah, ini yang ini. Silakan diklik. Nah, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah sampai muncul ke pengelolaan kinerja. Nah, ini saya mengingatkan refleksi kompetensi juga berakhir 31 Januari Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu ke pengelolaan kinerja. Silakan masuk. Nah, di sini nanti ada lanjut rencanakan kinerja. Jika Bapak Ibu yang belum pernah membuka ini, maka nanti akan diarahkan ke data ya, akan diarahkan ke data. Ini kalau sudah pernah membuat, maka dia langsung diarahkan ke sini. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi, tampilannya akan diarahkan ke apakah data Anda sudah benar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu ada dimensi prioritas Bapak Ibu ya. Ada dimensi prioritas. Silakan Bapak Ibu klik yang ini, yang rapor pendidikan. Nanti di sini ada merahnya. Nah, yang merah ini yang perlu ditingkatkan. Pastikan Bapak Ibu mengambil yang manajemen kelas atau metode pembelajaran. Jangan ngambil yang indikator dukungan psikologis ya. Pastikan biasanya yang atas itu adalah yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan ya. Seperti ini. Ini adalah dimensi prioritasnya manajemen kelas dan metode pembelajaran. Berarti ini yang atas ini harus ada yang mengambil Bapak Ibu. Harus ada yang mengambil. Kemudian yang ini juga disarankan juga ada yang mengambil. Pak, bagaimana kalau sekolah mengambilnya ini semua? Boleh, ya, boleh. Semua guru sama semua boleh. Tetapi saran saya ada yang dibagi, ada yang manajemen kelas, ada yang metode pembelajaran. Tetapi usahakan yang atas ini yang diambil, ada yang mengambil ya. Karena yang poin yang atas itu yang disarankan sesuai rapor pendidikan. Seperti ini, semakin ke bawah itu semakin kuning dan semakin hijau. Bagaimana positif atau yang keteraturan suasana kelas? Misal ini kita klik satu ya Bapak Ibu, lalu ke pojok kanan bawah Bapak Ibu di situ ada pengembangan kompetensi ya. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak RHK. Nah, di RHK ini Bapak Ibu minimal mengisikan 32 poin. Nah, sebelum ke situ Bapak Ibu, kita ke sini dulu. Bagaimana poin ini dihitung? Bagaimana poin ini dihitung? Oke, kita scroll ke bawah Bapak Ibu. Ini Bapak Baik, Bapak Sukron Fuad, bisa mendengar suara saya, Pak? Sepertinya terpental lagi. Sinyal ada ya. 8. Lalu Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Pak. Tadi Oke. sempat terpental. Iya. Kemudian yang selanjutnya yaitu observer. Jadi observer ini nanti ini bukti dukungnya laporan ya, bukan sertifikat. Bukti dukungnya adalah laporan. Poin 36. Ini adalah tidak bisa dipisah-pisah gitu loh.
Yang pertama dapat 12, yang kedua 12 tidak. Ini 3 kali langsung mendapatkan poin 36 ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya ini lihat Bapak Ibu, ya di sini ada durasinya masih 3 jam. Putus-putus, Pak Sukron. Baik, seperti hari ini. Halo, Ibu. Ya, sudah. Ya. Peserta berbagi praktik baik seperti hari ini akan mendapatkan guru penggerak dan guru penggerak atau PPG gitu dengan mendapat sertifikat itu poinnya besar. Ini poinnya paling besar Bapak Ibu. Jadi poinnya ini 128. Kemudian eh, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengikuti diklat ya yang dilaksanakan 2 sampai 3 hari, misalnya APKS PGRI ini akan melakukan webinar buatan media pembelajaran. Itu dilaksanakan 2 sampai 3 hari, itu poinnya 8 ya. Lihat rentang waktunya atau durasi waktunya. Kemudian peserta praktik magang. Kalau praktik magang berarti kan ada rentang waktu ya, tidak selamanya. Ini poinnya agak besar juga 24. Kemudian jika Bapak Ibu ikut lokakarya, simposium, Inobel, FGD itu juga akan mendapatkan poin yaitu 4. Ini tidak ada durasi jam ataupun durasi harinya. Kemudian peraih pengakuan atau penghargaan ini poinnya 12. Kemudian yang penelaah-penelaah ini saya tidak menyarankan karena ini adalah seleksi ya. Ada seleksinya penelaah-penelaah. Cerita praktik baik juga ini ada seleksinya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah lulus sebagai penelaah ataupun lulus sebagai eh, mendaftar sebagai cerita di praktik baik. Nanti akan saya tunjukkan form penelaah dan form cerita praktik baik. Kalau praktik baiknya itu ada di menu ide praktik baik paling bawah. Kalau Bapak Ibu mengklik PMM, di bawahnya itu ada ide praktik baik ya. Itu adalah yang sudah lulus atau sudah mendaftarkan lalu terbit di PMM. Kemudian yang nomor 15 ini perangkat ajarnya ini terbit di PMM, di perangkat ajar ya sekali lagi Bapak Ibu. Ini terbit di perangkat ajar, bukan di bukti karya. Ini perjalanannya agak panjang. Ini harus melewati topik pelatihan mandiri 1 kurikulum merdeka dan harus melewati topik perencanaan pembelajaran. Baru ini Bapak Ibu bisa mengupload perangkat ajar ya atau modul ajar di menu perangkat ajar ya. Ini makanya saya tidak menyarankan yang ini karena ini perjalanannya panjang untuk menuju perangkat ajar Bapak Ibu terbit. Kemudian konten unggulan ini juga ada seleksinya. Kemudian kalau Bapak Ibu ada yang guru penggerak atau pengajar praktik ini juga ada poinnya 12. Kemudian peserta coaching dan pokoknya sebagai peserta ya itu adalah poinnya 4. Oke, Bapak Ibu. Saya akan kembali ke sini. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah membaca poin-poin itu. Nah, pastikan poin-poinnya ini poin-poinnya adalah Bapak Ibu yang termudah. Tadi kalau Bapak Ibu peserta-peserta ya gitu. Kalau peserta-peserta itu kan poinnya 4 ya Bapak Ibu. Poinnya 4. Cari yang termudah. Misal seperti ini. Meningkatnya kompetensi melalui peserta berbagi praktik baik. Ini ambil saja Bapak Ibu. Nah, lalu pilih yang banyak ya. Misal 6 kegiatan. Ini kan poinnya sudah berapa? Sudah 24 ya Bapak Ibu. Sudah 24. Kemudian kita tambahkan lagi Bapak Ibu yang termudah.
Tadi pelatihan mandiri di PMM poinnya berapa Bapak Ibu? Poinnya adalah 8. Poinnya adalah 8. Maaf Bapak Sukron, Ya, ini live streamingnya berhenti, putus. di link yang lain Bu. Pastikan Ibu masuk ke YouTube saya itu ada di atasnya lagi. Baik Pak, terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak. Oke, baik. Sebentar ya Bapak Ibu. Silakan dipantau kembali live YouTube-nya ya Bu. Baik Pak. Oke Bapak Ibu pastikan nanti bukti dukungnya ini ada ya. Pelatihan mandiri poinnya 8 ya. Sudah ya, 32 terpenuhi. Tetapi Pak kalau saya mau nambah boleh. Tetapi pastikan ini bukti dukungnya ada ya Bapak Ibu. Pastikan bukti dukungnya ada ya. Ambil yang termudah Bapak Ibu. Kita cari yang observer tadi mana ya? Observer itu poinnya 8. Nah, ini misalnya observer gitu ya. Poinnya 8. Nah, kalau sudah lalu ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini nanti bukti dukungnya berupa SK ya, SK atau surat tugas gitu ya Bapak Ibu ya. Tampilan saya sudah kembali ke surat tugas belum ya? Apa masih di pengelolaan kinerja Bapak Ibu? Sudah, Pak? Sudah yang di ini ya, Excel ya? Ya. Belum Sudah. Pak, masih Belum. pengelolaan kinerja guru. Oh, berarti saya harus stop share dulu. Saya bagikan lagi. Ini nggak ada pilihan all-nya sih. Dia harus per tab dia. Oke, apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama untuk tugas tambahan ya. Jadi nanti ada wakil kepala, kepala perpustakaan, kemudian ada wali kelas, pembina OSIS, pembina ekskul, koordinator PKG gitu ya, guru piket. Ya, ini ada yang diborong biasanya. Ya dia ya waka pembina. Biasanya wakaf siswaan gabung dengan pembina OSIS, ya pembina ekskul gitu ya, banyak amanahnya ya bendahara sekolah, ya operator dapodik ini ya jangan diambil semua lah. Nanti khawatirnya di sini nih ya, laporan disertai surat keputusan gitu loh, bukti dukungnya. Oke Bapak Ibu, saya akan stop share, saya akan kembali ke yang tadi, ke pengisian PMM. Nah Bapak Ibu silahkan, ya, masih proses. Nah, Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan tugas tambahan Bapak Ibu ya. Misal wali kelas atau pembina ekstra. Nah, ini wali kelas. Perhatikan ini hanya untuk SMP, SMA, SMK. Jadi yang SD silahkan sesuaikan yang semua jenjang gitu ya. Pastikan Bapak Ibu SMP, SMA, SMK itu melihat kembali. Ini ada pilihannya hanya untuk yang mana gitu ya. Klik. Ini satu kegiatan, bukti dukungnya, laporan disertai surat keputusan atau surat tugas ya, atau hanya surat tugas saja. Ini kan atau. Kemudian kita tambahkan, lagi misalnya dia pembina ekstrakurikuler ya. Oke, sebenarnya ini tidak diisi nggak apa-apa ya, tidak diisi tidak apa-apa. Orang bisa lanjut ke perilaku kerja. Tetapi saran saya itu diisi ya. Saran saya diisi. Kita ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini yang berakhlak tadi Bapak Ibu, yang berakhlak ya. Yang berakhlak, kemudian Bapak Ibu silahkan ini diisi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu diisi, di sini ada memahami kebutuhan,
melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini diisi semua. Setelah diisi semua, Bapak Ibu langsung ke rangkuman. Nah, di rangkuman apakah suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Masih ya? Masih, Masih, Pak. Pak. Masih. Ini kok saya your internet connection is unstable. Sudah pakai WiFi padahal saya ini. Tetapi mungkin memang WiFi-nya lagi down ya. Oke, setelah itu boleh lanjut ajukan atau ubah ya. Kalau memang belum benar. Kalau sudah diajukan, nanti kepala sekolah bisa menyetujui ataupun mengeditnya kembali Bapak Ibu ya. Nah, ini saya cukup di sini dulu. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa sampai sini ya Bapak Ibu. Saya izin stop share. Saya ingin menunjukkan apa saja sih yang diobservasi gitu ya. Oke, di sini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu boleh melihat per dirjen ya. Bapak Ibu silakan melihat per dirjen. Ini rubriknya Bapak Ibu ya. Rubriknya. Jadi nanti Bapak Ibu ini ada formulirnya. Silakan nanti Bapak Ibu, ini saya bagikan nanti ya Bapak Ibu. Saya bagikan, silakan ini diisi nanti. Ini di sini ada keterangannya nih. Ini semua ada keterangannya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 1 ini apa? Nomor 1 nanti diisi nama guru yang diobservasi. Misalnya Kurniati saya Utami. Nomor 2 diisi apa? Diisi nama kepala sekolah yang mengobservasi. Misalnya Pak siapa namanya itu? Yang Pak Jaya gitu. Kemudian periodenya silakan Januari sampai Juni. Tempatnya di mana? SMP 1 Kota Agung. Harinya kapan, waktunya kapan. Silakan nih Bapak Ibu diisi ya. Ini ada petunjuk pengisiannya ini. Kemudian pelaksanaan observasi juga ini ada formulirnya. Nanti silakan Bapak Ibu tinggal diisi. Kalau di PMM kepala sekolah sebenarnya ya sudah ada ini, sudah muncul gitu. Nah, observer ini nanti acuannya ini observer. Silakan ini diisi, nanti rekomendasinya apa, silakan diisi Bapak Ibu ya. Nanti diisi nih, diisi nama guru yang diobservasi, diisi nama kepala sekolah yang mengobservasi. Nanti di sini ada nama kepala sekolah. Nanti silakan ini Bapak Ibu disesuaikan Bapak Ibu ya. Kemudian formulir C, tindak lanjut. Ini juga nanti di PMM ada sebenarnya. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang mau observasi, itu di PMM sebenarnya formulir ini juga nanti dengan sendirinya muncul berupa ya saran, kemudian ada catatan kepala sekolah, ada apa yang harus saya perbaiki, tindak lanjut, itu ada semua. Nah, ini mungkin bisa untuk acuan bagi yang observernya ya. Kemudian saya izin stop share lagi. Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Bapak, masih terdengar. Masih. Oke, Bapak Ibu bisa melihat ke sini Bapak Ibu. Ada rubrik observasi kelas ya Bapak Ibu. Ada rubrik observasi kelas. Nah, nanti ini sebenarnya ada di PMM ya. Apa yang dianjurkan, apa yang dihindari. Ini ada semua Bapak Ibu. Nanti ini saya kasih. Guru melakukan refleksi dinamika kelas ya. Ini juga tadi di yang saya tampilkan di Perdirjen itu formulir observer itu ada juga apa perilaku yang dianjurkan, apa perilaku yang dihindari, itu ini acuannya ini. Kemudian guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku sesuai atau mendukung kesepakatan kelas gitu ya Bapak Ibu.
Guru memfasilitasi peserta didik karena ini akan segera Pak jatahnya Pak Suratman ya. Sebentar lagi Pak Ratman, insya Allah saya menyelesaikan. Pelaksanaan observasi sama webinar ya boleh kita agendakan. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini di persiapan observasi nanti Bapak Ibu akan masuk ke formulir diskusi persiapan. Ya, formulir diskusi persiapan itu ya yang tadi yang saya tampilkan itu berdasarkan format observer yang ada di Perdirjen. Nanti Bapak Ibu silakan checklist, kemudian apa upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku di sini ya. Kemudian Bapak Ibu juga akan mengambil jadwal, pastikan ini jadwalnya sudah dimusyawarahkan dengan Wakakurikulum atau tim PKG agar jadwalnya tidak tabrakan. Kalau tabrakan nanti kepala sekolahnya yang pusing. Nah, setelah ini diambil jadwalnya, maka Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah mengunggah modul ajar atau RPP. Nah, akan mengunggah modul ajar atau RPP. Nah, nanti kalau sudah mengunggah, nanti kita diminta untuk mengeceknya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan tampil di kepala sekolah RPP yang sudah diunggah. Nah, untuk saya mungkin sekian ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata, salah khilaf, karena ini dulu. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah khilaf, kurang lebihnya. Halo, tes, tes. Apakah Iya, masih Pak. dengar suara saya, Bu? Masih Cukup terdengar. jelas, Pak. Sih. Baik, Halo? Pak Sukron, Oh ya, apakah sudah mohon maaf, selesai? saya gangguan sinyal, Ibu. Cukup dari saya, selanjutnya saya kembalikan Bu Sinta. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Sangat menginspirasi sekali ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya materi yang kedua tentang pengelolaan kinerja kepala sekolah, persetujuan dan pengisian RHK kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Suratman, SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara bisa didengar, Bu Mas? Sudah terdengar, Oke. Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Izin menyampaikan salam khas Provinsi Lampung, Tabik pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Bapak Yadi Mulyadi, walaupun sudah keluar dari room. Yang saya hormati pengurus besar PGRI Pusat, yaitu Ibu Profesor Dr. Unifah Prosidi MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Anders M. Ilyas, Effendi MPD, pengurus PGRI Provinsi. Yang saya hormati pengurus PGRI Kabupaten Tanggamus, Bapak Haris Agus Istanto. Yang saya hormati Ibu Jamastuti selaku Ketua APKS PGRI Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati Ketua APSI Kabupaten Tanggamus,
Pak Sokip, yang saya hormati Bapak Korwas Kabupaten Tanggamus, Pak Mukino MPD, juga yang berbahagia seluruh peserta webinar yang sempat hadir pada siang menjelang sore hari ini. Yang pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi, terutama antusiasme seluruh peserta. Ini terbukti tadi disampaikan oleh panitia bahwasanya peserta yang sudah terdaftar 8.000 sekian. Ini luar biasa. Ini terima kasih Pak Haris. Ini mengadakan webinar yang ibaratnya disambut antusiasme dari seluruh wilayah Indonesia. Tadi di tempat dengar sampai Aceh, ada Papua, ada Sulawesi dan sebagainya. Ini sekali lagi membuktikan bahwasanya semua guru ya ASN ini mentransformasi terkait dengan hal-hal kebaruan. Jadi itu pengantar dari saya. Izin saya langsung share screen terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya. Jadi ranah saya pada sore hari ini setelah guru membuat perencanaan, jadi kepala sekolah selaku atasan nanti akan memberi persetujuan. Nah, kepala sekolah di samping memberi persetujuan juga membuat perencanaan tersendiri. Nah, jadi semacam itu Ibu Bapak pengantarnya. Ya, sekali lagi izin saya untuk share screen dulu terkait dengan apa yang menjadi ranah Bapak Ibu Kepala Sekolah dulu. Nanti kita simulasikan bagaimana kepala sekolah memberi persetujuan. Apakah sudah nampak ini share screen-nya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, saya mulai dari tadi ya. Nanti kita simulasikan seperti yang punya Bapak Ibu guru tadi, tapi sedikit ini kita paparkan terkait dengan secara teoritisnya dulu ya. Nah, setelah Bapak Ibu kepala sekolah login ya. Nah, ini Bapak Ibu sebelum memberikan penilaian login Bapak Ibu, nanti akan kita cek ya. Bapak Ibu guru mana yang sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini login khusus tampilan kepala sekolah. Jadi sama seperti di ketika membuka PMM, kita klik pengelolaan kinerja, nanti kita simulasikan. Nah, ini Bapak Ibu, tugas kepala sekolah ini memeriksa dulu Bapak Ibu. Nah, kita periksa yang Bapak Ibu guru sudah membuat perencanaan. Nah, semuanya dipastikan seluruh Bapak Ibu guru ya, terutama bagi PNS, ASN P3K ini sesuai dengan Perdijen 7607 ini untuk di bulan Januari ini membuat perencanaan. Nah, untuk guru yang lain itu sifatnya dianjurkan. Nah, kita cek Bapak Ibu satu persatu ya. Ini siapa yang sudah mengajukan, siapa yang belum. Kemudian kita cek ya Bapak Ibu. Nah, terus berikutnya dari mulai hasil kerja utama. Hasil kerja utama kita cek Bapak Ibu. Hasil kerja utama kita cek, kalau ada penyesuaian nanti disesuaikan. Nah, masing-masing RHK ini kita satu persatu. Semacam itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ketika Bapak Ibu kepala sekolah selaku atasan, nah misalkan ingin menyampaikan ke Bapak Ibu guru, ini sepertinya ini RHK yang satu ini sudah dipilih oleh guru yang lain. Boleh enggak kita memilih
yang indikator lainnya. Boleh Bapak Ibu? Boleh enggak sama? Boleh juga. Nah, pemilihan indikator sekali lagi itu dalam rangka meningkatkan rapot pendidikan yang semula ini masih kurang atau masih cukup, kita akan naikkan statusnya menjadi baik. Nah, itu semacam itu Bapak Ibu. Terus kemudian sehingga ada penyesuaian dari atasan, ya nanti di dashboardnya Bapak Ibu guru juga akan muncul ada penyesuaian dari atasan. Nah, oke, ini terkait dengan RHK utama. Lanjut kita ke tugas tambahan Bapak Ibu. Mohon peserta untuk tidak bercoret-coret ya Bapak Ibu ya. Kemudian ke perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, perilaku kerja ini sama ya, terkait dengan perilaku kerja ini Bapak Ibu, ini ibaratnya apa? Untuk memperbaiki karakter seorang PNS ASN P3K ini ada di perilaku kerja. Jadi tadi disampaikan juga bahwasanya yang dinilai oleh atasan itu terkait dua hal penting. Nah, kalau Bapak Ibu guru, praktik pembelajaran, kemudian yang kedua adalah perilaku kerja. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, itu sifatnya dipertimbangkan Bapak Ibu. Nah, karena ini terkait dengan perilaku kerja seorang PNS atau ASN, nah ini ada 7 aspek ini yang tadi juga disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Ini akronimnya berakhlak ya Bapak Ibu. Ini terdiri dari 7 aspek, mulai bernya adalah berorientasi layanan, kemudian A-nya akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L loyal, A-nya adaptif, dan ini yang akan dinilai oleh atasan kita Bapak Ibu. Nah, dari perilaku kerja ini Bapak Ibu nanti juga atasan juga bisa memberikan penyesuaian, ya, penyesuaian sampai dari ke-7 aspek tersebut Bapak Ibu. Nah ini sampai dengan posisi perilaku kerja sampai kepala sekolah akan memberikan persetujuan. Nah kita lihat semuanya dari praktik pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi, tugas tambahan, sampai perilaku kerja dan rangkuman. Ketika ini sudah ada penyesuaian dari atasan, ini terjadi dialog dengan Bapak Ibu guru dulu. Nah, ketika sudah oke, nah ini atasan akan memberi persetujuan. Kita klik persetujuan Bapak Ibu. Kita klik setujui. Nah, oke, sampai di sini Bapak Ibu terkait dengan kepala sekolah setelah Bapak Ibu guru membuat perencanaan, kepala sekolah memberikan menyetujui. Nah, sampai di sini Bapak Ibu guru sudah ada penyesuaian dari atasan. Apakah Bapak Ibu guru terutama ini menyepakati? Nah, ketika Bapak Ibu guru sudah menyepakati, silahkan di menu punya Bapak Ibu guru. Nah, ini diklik sepakat. Nah, diklik sepakat. Nah, itu batasan perencanaan sampai di situ dulu Bapak Ibu. Ya, sepakat. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu terkait dengan batasan kepala sekolah di bulan Januari, ya, di bulan Januari. Terus kemudian Bapak Ibu sekilas dulu ya. Gambaran nanti yang disampaikan
tadi bahwasannya di bulan Februari, ini sekilas dulu Bapak Ibu, di bulan Februari sudah menyepakati jadwal. Nah, kepala sekolah bersama Bapak Ibu guru menyepakati jadwal di bulan Februari ya Bapak Ibu. Ingat, di bulan Februari menyepakati jadwal bersama Bapak Ibu guru ya terkait pelaksanaan observasi yang akan dilaksanakan di bulan Maret. Nah, jadi di bulan Februari itu hanya sepakati jadwal, kemudian Bapak Ibu guru mengunggah dokumen RPP yang akan digunakan pada saat observasi di bulan Maret. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru juga mengeklik kalendernya untuk di bulan Maret tanggal berapa mau diobservasi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sama fiturnya di sini terkait dengan cek daftar guru ketika nanti akan memberikan sebuah penilaian ya, penilaian cek daftar guru semuanya ya. Terus kemudian dikumpulkan Bapak Ibu. Nah, baru tampil di sini semuanya, kita cek satu persatu. Ya. Nah. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu, saya izin untuk simulasi saja ya, simulasi terkait dengan apa yang terkait dengan RHK guru yang sudah diajukan. Ini saya stop saya dulu ya. Bu Jamas, apakah suara saya masih cukup terdengar Bapak Ibu? Masih Pak, masih oke. Oke. Ya, baik. Ini terkait batasan dulu di Januari ini tadi, sekilas udah agak lompat dikit ke persiapan di bulan Februari, karena fitur di Februari itu masih juga bisa akses. Ini saya stop dulu ya terkait dengan alurnya tadi Bapak Ibu. Nah, sekarang saya langsung ke simulasinya ya. Mohon izin kembali lagi untuk share screen terkait simulasi ya Bapak Ibu ya. Nah, izin saya juga akan menggunakan kepala sekolah punya Pak Naryo ya Bapak Ibu. Kita klik Bapak Ibu di browser ya. Kita klik PMM. Ya, seperti tampilan punya Bapak Ibu guru, pastikan ini alamatnya yang di atas ya Bapak Ibu ya. guru.kemdikbud.go.id. Diklik platform Merdeka Mengajar. Ini mohon maaf, ini ketutup Zoom ya. Ya. Kita klik PMM Bapak Ibu. Kita masuk ya, karena seorang atasan atau kepala sekolah, kita masuk dengan menggunakan akun kepala sekolah ya. Ya. Oke, masih proses Bapak Ibu. Nah, jadi sama Bapak Ibu tampilannya yang untuk di PMM, ini kita klik di pengelolaan kinerja. Nah, ini bedanya fitur dengan punya Bapak Ibu guru ya. Nah, di Bapak Ibu Kepala Sekolah tadi sudah saya sampaikan bahwasannya di samping kepala sekolah sebagai atasan, ini tugasnya ya memeriksa terkait dengan perencanaan Bapak Ibu guru. Nah, ini khusus fitur bagi kepala sekolah. Nah, lini masanya sama Bapak Ibu terkait dengan punya Bapak Ibu guru ya, terkait di bulan Januari kita itu suruh ngapa? Ini perencanaan guru dan persetujuan atasan. Nah, jadi tugas Bapak Ibu kepala sekolah selaku atasan ini yang pertama setelah kita buka, kita
periksa ya Bapak Ibu guru, mana-mana yang sudah mengajukan, ya, mana-mana yang sudah mengajukan, kemudian kita akan memberikan persetujuan, ya, memberikan persetujuan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kita cek ini dari Supriyadi, ya, ini sudah perlu disetujui. Kita cek Bapak Ibu, ya. Kita lihat, kita lanjutkan. Nah, ini kita simulasikan Bapak Ibu ya. Nah, inilah Bapak Ibu, ini poin dari 1 ya terkait dengan RHK utama, hasil tambahan, perilaku kerja dan persetujuan, ya. Ini Bapak Ibu kepala sekolah ini diberikan kewenangan untuk menyesuaikan. Nah, misalkan ya saya klik ini Bapak Ibu, rencana hasil kerja utama yang sudah dipilih oleh salah satu guru tadi, memilih satu indikator, ya. Ini pilihannya adalah meningkatnya praktek dukungan fisiologis yang berfokus pada umpan balik konstruktif. Nah, padahal ya di indikator yang perlu ya dibenahi tadi ini terkait dengan manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Nah, berarti ini kepala sekolah ini bisa memberikan penyesuaian semacam ini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah tertulis ada penyesuaian dari atasan. Nah, semacam itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan di RHK yang kedua. Kemudian, rencana hasil kerja yang kedua. Ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, dan simposium. Nah, oke, ini merencanakan satu kegiatan Bapak Ibu. Nah, masa atau Bapak Ibu guru ngikuti peserta dalam 6 bulan ke depan kok cuman sekali saja. Padahal ini di forum komunitas KKG, forum komunitas intersekolah, ini kan ada. Masa cuman merencanakan hanya sekali. Nah, kita tambah misalkan. Nah, kita tambah. Merencanakannya dalam 6 bulan ke depan Bapak Ibu. Dimulai dari 1 Januari kemarin. Nah, kita rencanakan umpamanya. Kita rencanakan 4 kegiatan Bapak Ibu. 4 kegiatan. Jadi ini kepala sekolah sekali lagi bisa memberikan penyesuaian-penyesuaian. Ya, juga bisa menghapus atas ya dialog dengan Bapak Ibu guru, ya. Walaupun diberikan kewenangan, mohon juga bisa digunakan komunikatif ya bersama Bapak Ibu guru, tidak asal hanya menghapus ya semacam itu. Nah, oke, kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, ini kepala sekolah merencanakan coaching. Nah, padahal kepala sekolah ini belum dikasih pembekalan terkait dengan coaching. Oh iya, ini misalkan kita hapus, nah, atau kita ganti Bapak Ibu. Nah, boleh kita ganti. Nah, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka, ya, atau perencanaan berbasis data. Nah, ini bisa pilih di sini, ya. Terus berikutnya Bapak Ibu terkait dengan RHK selanjutnya. Nah, merencana meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Oke, ini bisa Bapak Ibu di komunitas belajar. Nah, direncanakan di dalam 6 bulan ke depan, kombelnya jalan, baik inter atau antar sekolah, ini kita rencanakan misalkan 2 kali, semacam itu. Ini ada penyesuaian, ya, ada penyesuaian. Nah, oke, saya rasa ini Bapak Ibu. Nah,
walaupun ada rekomendasi terkait dengan apa membuat aksi nyata, kan Bapak Ibu guru ya, ini juga mengerti kan guru tersebut ini kayaknya karena validasinya prosesnya panjang, untuk sementara aksi nyatanya di periode Januari sampai Juni ini sementara tidak dulu, misalkan disarankan semacam itu. Nah, ini kita hapus misalkan. Ini bisa Bapak Ibu. Nah, ini ada notif semacam ini. Hapus rencana hasil kerja ini. Nah, ini kita klik hapus misalnya semacam itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita hapus ya, karena perlu komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Nah, ini sudah ada beberapa penyesuaian dari atasan sekali lagi. Nah, ini kepala sekolah berhak untuk memberikan penyesuaian atau menghapus RHK yang dimungkinkan Bapak Ibu guru tidak bisa melaksanakan, ya, disarankan yang mudah saja, serta webinar, ya, kemudian berbagi praktik baik di komunitas belajar. Nah, ini penelaah ini Bapak Ibu disarankan untuk tidak dulu karena prosesnya panjang, ini kita hapus saja, nggak apa-apa, ya. Nah, kita hapus Bapak Ibu, ya, karena prosesnya panjang. Langsung ke hasil kerja tambahan. Apakah masih bisa terdengar Bu Jama suaranya? Bisa Pak, masih terdengar. Oke, terima kasih. Ya, langsung ke tugas tambahan Bapak Ibu. Nah. Terus ya, tugas tambahan ini semua dari Kesatuan Pendidikan melalui melaksanakan tugas sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan menyediakan pendidikan inklusif. Nah, ini tugas tambahan, ini kan punya Bapak Ibu guru tadi kan. Nah, ini guru tersebut padahal bukan pembimbing khusus inklusif terkait dengan inklusif misalnya. Oh, ini pembina eskul saja yang terkait, ini semuanya ada eskul wajib pramuka, ya. Kalau yang untuk semua jenjang Bapak Ibu yang mudah, pembina eskul, terus kemudian petugas piket. Nah, kalau kebetulan di Dapodi kemarin ini sudah diupload terkait dengan SK TPPK, ya silahkan dipilih, ya. Nah, ini kita tambah Bapak Ibu ya. Tadi hanya inklusif, ya. Kita tambah. Nah, kita tambah. Ini sekali lagi kepala sekolah ya bisa memberikan arahan dengan Bapak Ibu guru ya terkait dengan tugas tambahan juga ya. Sementara setiap sekolah ini ada kebetulan Bapak Ibu guru jadi bendahara BOS, kebetulan Bapak Ibu guru jadi SK TPPK ya, tergabung di dalam tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan misalnya. Nah, itu ditambahkan saja Bapak Ibu. Nah, habis dari situ Bapak Ibu mungkin cukup 2 guru tersebut, pembina eskul atau guru piket ya, karena tidak bertindak sebagai bendahara BOS, juga di periode ini atau tahun ini tidak dimasukkan tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ini langsung ke perilaku kerja. Ini kepala sekolah sekali lagi, ya, ini ranahnya Bapak Ibu atasan untuk mengecek satu persatu RHK yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini rupanya ini sudah terisi semua oleh Bapak Ibu guru terkait dengan perilaku kerja tadi Bapak Ibu ya. Ingat akronimnya tadi terkait dengan perilaku kerja seorang ASN adalah berakhlak ya. Ini akronim berorientasi layanan. Apa perilaku yang ingin difokuskan di tahun ini? Nah, ini perilaku kerja seorang ASN apa fokusnya? Nah, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, masing-masing aspek ini sudah diisi semua, ya, diisi semua. Nah, dari mulai berorientasi layanan sampai dengan akuntabel ya, Bapak Ibu, akuntabel sampai dengan
kolaboratif. Ini sudah diisi semuanya. Nah, oke, sudah diisi, diyakini bahwasanya ini memang oke, sudah ada penyesuaian, ya. Ini saran saya ya terhadap Bapak Ibu guru selaku Bapak Ibu selaku kepala sekolah, ya, selaku atasan penilai, ini duduk bareng dengan Bapak Ibu guru, ya. Untuk saat ini duduk bareng saja, tidak menyendiri-menyendiri, ya. Jadi mana yang kira-kira perlu didiskusikan, mana yang perlu didialogkan, ini terjadi dialog di awal, ya. Tidak ada lagi nanti setelah, ya, kepala sekolah memberi persetujuan, ini kita klik ke persetujuan misalnya, ya. Nah, ini Bapak Ibu guru sudah menyepakati, ini mohon maaf ya. Nah, ini mohon maaf, tidak bisa lagi untuk diterapkan, tidak lagi untuk bisa tidak bisa lagi untuk diadakan perubahan Bapak Ibu ya. Jadi kepala sekolah ini menyetujui ya, guru menyepakati sekali lagi. Nah, makanya sebelum kepala sekolah memberi persetujuan, pastikan ya, ajak ngobrol Bapak Ibu guru, pastikan apakah ini sudah bisa kira-kira cari yang mudah terkait dengan 6 bulan ke depan ya, terutama terkait dengan pengembangan kompetensi tadi ya. Sekali lagi, pengembangan kompetensi menjadi pertimbangan, tidak mengejar sertifikat melulu, karena berapapun banyaknya itu prosentasinya menjadi bahan pertimbangan. Sekali lagi, yang paling utama adalah praktik pembelajaran dan perilaku kerja. Itulah yang akan dinilai oleh atasan. Ketika sudah atasan ingin menyetujui, misalkan ini kita setujui ya, kita klik setujui. Ini juga masih ada notif Bapak Ibu ya. Nah, ada peringatan kembali, setujui perencanaan kinerja Supriyadi. Setelah disetujui perencanaan kinerja, tidak bisa disesuaikan lagi. Guru akan lanjut melaksanakan Nah, karena untuk menyetujui ini saya belum konfirmasi, ini tadi kita simpan draft aja dulu ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan sampai batasan ini ya di bulan Januari yang semua guru dan kepala sekolah ya, kepala sekolah di samping memberi persetujuan, guru menyepakati, ini batasannya di bulan Januari itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ke Bapak Ibu kepala sekolah sekali lagi batasannya di bulan Januari, pastikan Bapak Ibu guru sudah membuat perencanaan kinerja. Nah, yang terintegrasi dengan aplikasi BKN ya, kerjaannya kita di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan Bapak Ibu, ranahnya Bapak Ibu. Yang pertama, memeriksa semua guru, sudahkah membuat perencanaan di bulan Januari ini, periksa satu persatu. Nah, nanti kalau sudah, kalau belum, tanyakan sama Bapak Ibu gurunya. Ngapa toh kok belum, semacam itu. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu, masih terdengar ya Bu Jamas ya suaranya ya? Masih Halo? Pak? Oke. Iya, masih terdengar. Nah, baik. Nah, jadi selepas Bapak Ibu memberi persetujuan terhadap Bapak Ibu guru yang sudah mengajukan perencanaan di bulan Januari ini, kepala sekolah tadi menyetujui, ini dipastikan semua ya, semua ini sudah disetujui semua ya. Ini masih banyak ini ya. Nah, ini masih banyak yang perlu minta disetujui oleh kepala sekolah ya. Ada yang belum mengajukan ini. Nah, Bapak Ibu. Nah, di samping ini Bapak Ibu, ketika dipastikan semua yang terdaftar di sini, terutama PNS, ASN, P3K, ya, juga misalkan ada teman-teman yang guru masih honor ketika membuat juga
dianjurkan. Nah, kita sampai memberikan persetujuan, kemudian guru menyepakati. Nanti di menu guru bisa diklik sepakat, ya, Bapak Ibu, semacam itu. Nah, tugas berikutnya, ya, Bapak Ibu guru kepala sekolah, ya, di samping itu tadi, ya, juga membuat perencanaan. Nah, saya akan kembali Bapak Ibu. Nah, saya akan kembali ke sini. Ya. Saya akan kembali. Tadi dipastikan Bapak Ibu guru membuat perencanaan, kemudian kepala sekolah memberikan penyesuaian atau bisa menghapus sepanjang belum disepakati kembali oleh Bapak Ibu guru. Nah, tugas yang kedua Bapak Ibu guru. Yang kedua sama seperti Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah juga di bulan Januari juga akan membuat perencanaan, ya, perencanaan, ya, karena perencanaan seperti selayaknya Bapak Ibu guru. Nah, kita klik juga sama Bapak Ibu, ya. Oh iya, mohon maaf ya, ini nah, Bapak Ibu, ini fitur yang luncur punya kepala sekolah, ya. Kalau Bapak Ibu guru ini mulai 1 Januari sudah tampil semuanya, ya, sudah bisa membuat perencanaan. Namun, nah, bagi Bapak Ibu kepala sekolah ini terkait dengan membuat perencanaan itu baru dimulai pada tanggal 15 kemarin Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang tanggal 20 baru 5 hari, ya, baru 5 hari. Nah, inilah Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kepala sekolah juga membuat perencanaan. Kita klik di sini Bapak Ibu, di pojok kiri atas, di bawah gambar rumah ini ada beranda, ya. Kita klik pengelolaan kinerja. Nah, kita klik pengelolaan mohon kinerja. maaf Pak Ratman, mungkin bisa Gimana, Pak? dihapus dulu. Itu dibersihkan dulu coretannya. Diklik yang atas ada tulisan anotasi, diklik lalu diklik hapus. Kan yang ada share screen itu ada stop share, itu diklik, digeser itu ada tulisan anotasi. Nanti klik hapus, bisa dihapus ini coretannya. Ini bukan kami yang nyoret-nyoret ya. Tapi Bapak bisa kok. Oh iya ya. Atau mau saya hapus dulu? Oh iya, Pak, silakan, Pak. Mohon Saya bantu, share Pak. screen. Bapak Ya. stop dulu ya. Ya, Saya oke, sip. bersihkan dulu. Bapak Ibu tolong jangan dicoret-coret ya, kayak anak kecil misalnya. Ya. Ntar ya Bapak Ibu. Diklik yang apa itu kan ada apa namanya di atas ada partisipan, kemudian ada pause. Nah, itu ada anotasi, Bapak. Nah, anotasi itu nanti klik penghapusnya, lalu layarnya sekarang sudah bersih. Oke, saya kembalikan ke Pak Ratman. Oke, terima kasih Pak Sugron, ya. Nah, baik Bapak Ibu, ya. Ini yang pertama, ya, tadi yang pertama, sekali lagi mohon izin saya share kembali, ya. Gimana tadi ya? Ya. Sudah tampil Bapak Ibu share screen saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya. Jadi yang pertama tadi di bulan Januari memastikan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah terutama memastikan semua guru membuat perencanaan kinerja, ya. Sudah dicek satu persatu. Oh, ini kalau belum tolong
tegur, istilahnya ngapa Bu, kendalanya di mana, ini kepala sekolah mendampingi terhadap Bapak Ibu guru semuanya. Kalau ada kendala, silahkan kembali duduk bareng ya Bapak Ibu guru semuanya bersama Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, kemudian di samping itu sudah selesai dipastikan semuanya ya. Nah, kepala sekolah ternyata juga karena seorang PNS ya, kepala sekolah seorang PNS. Nah, ini juga punya kewajiban yang sama ya, karena PNS tadi muara akhirnya ini terintegrasi juga akan muaranya ke kenaikan pangkat ya. Jadi PNS tadi sudah ada koefisien, kemudian juga pengen punya nilai predikat mau sesuai ekspektasi, sangat di atas ekspektasi, kemudian di bawah ekspektasi. Nah, bagaimana kepala sekolah membuat perencanaannya? Nah, Bapak Ibu, ini tadi kita sampaikan di pojok kiri atas, di bawah beranda ada pengelolaan kinerja. Kita klik Bapak Ibu, ya, pengelolaan kinerja. Ini ada yang coret-coret lagi, Bapak. Itu Pak di apa mouse-nya digeser ke atas, itu nanti ada gambar mikrofon, paus, itu ada tulisan anotate, Pak. Anotatenya itu diklik, nanti di kiri ada penghapus, silakan dibersihkan, Pak. Anotate. Ya, Pak. Seperti mau stop share gitu. Nah, digeser ada tulisan anotate, lalu Bapak pilih yang penghapus, Pak. Pilih yang penghapus, yang di sebelah kiri nanti akan muncul penghapus, lalu layarnya digeser-geser aja nanti bersih. Ya, Pak. Anotasinya nggak muncul, adanya hanya gambaran. Mohon maaf Bapak Suratman, Ya, Pak. waktunya 3 menit lagi. Oke, siap, Bu. Ya. Baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Akan sama ya. Tampilannya kepala sekolah membuat perencanaan ya. Ini karena kita sudah buka ya. Seperti biasa ini kita kalau belum tampil dia mulai. Nah, jadi kepala sekolah juga membuat perencanaan yang sama. Ini terkait yang pertama ya. Dari rapot pendidikan, kalau punya guru tadi wilayahnya di D1 terkait dengan kualitas pembelajaran, kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran ya, kepemimpinan pembelajaran. Ini dari 8 indikator ini Bapak Ibu, ini tetap kepala sekolah silahkan pilih salah satu ya. Kita klik misalkan yang di atas ya, kita pilih presentasi visi misi ya. Terus kemudian ke pengembangan kompetensi. Ke pengembangan kompetensi juga sama, kepala sekolah untuk mengumpulkan 32 poin ya terkait dengan pengembangan kompetensi. Ya. Ini misalkan ini Bapak Ibu sebagai meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau meningkatkan kepala sekolah melalui partisipan partisipatif pembelajaran, persiapan, pelaksanaan diskusi, tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, oke, ini kita klik yang pertama. Nah, kita buat ya Bapak Ibu, membuat RHK yang sama. Ini. Terus kemudian baru kita juga sama lagi, silahkan di RHK yang kedua. Nah, meningkatkan kinerja satuan pendidikan, meningkatkan karir kepala sekolah melalui partisipan ya Bapak Ibu, mengikuti seminar. Jadi kepala sekolah ya juga bisa mengikuti seminar semacam ini Bapak Ibu. Nah, ini kita klik ya. Ini berapa kali? Juga dalam rangka 6 bulan ke depan ya. Umpamanya kita laksanakan 4 kali, 4 kali ya. Terus kemudian ini targetnya bisa targetnya 100%. Ini 4 ya, 4 kali 4 ini jumlah poinnya adalah 16.
ini sekali lagi direncanakan cari yang mudah di RHK tersebut untuk terkait dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah ya Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan untuk mengikuti BIMTEK ya. Oke, ini ikuti sekali saja. Nah, sama alurnya terus kemudian ke perilaku kerja. Ini kepala sekolah punya sama. Nah, ini terus dari 7 aspek tadi Bapak Ibu, ini kita pilih ya. Nah, bersifat ramah, kemudian sampai 7 aspek dengan sampai kolaboratif tadi. Ya. Terus kemudian mengucapkan senyum sapa ya. Terus diisi semuanya seperti punya Bapak Ibu guru. Nah. Ya, sampai ke 7 ya Bapak Ibu. Nah, ini fokus kepala sekolah di tahun ini terkait dengan perilaku kerja. Ya, ini karena juga akan dinilai oleh atasan. Ini mohon maaf ya, sekali lagi ini terus coret-coret. Ya. Baik Bapak Ibu, Bisa kembalikan ke mohon saya, untuk Pak. Saya tidak bersihkan. mencoret-coret Saya bersihkan, Pak. karena sebentar lagi kita akan Ya. memasuki tanya jawab. Saya bersihkan. Silakan Ya. Pak Suratman. Sekali lagi ya Pak ya. Oke, anggap ini sama Bapak Ibu punya Bapak Ibu guru, tapi kepala sekolah punya membuat perencanaan juga di samping memberi persetujuan tadi. Ya, oke kita sampai lanjutkan aja. Untuk kepala sekolah ini tidak ada tugas tambahan ya Bapak Ibu. Untuk kepala sekolah tidak ada tugas tambahan. Oke, dikit lagi Bu. Nah. Yang memilih sekali lagi bukan operator, yang memilih Bapak Ibu Kepala Sekolah, tapi kalau minta bantuan operator, mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa duduk bareng ya. Nah, duduk bareng bersama untuk mengklik-kliknya. Kita kerangkuman. Nah, oke, kerangkuman sudah sama. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Kalau kepala sekolah, ya setelah kita cek semacam ini, nah ini kumpulkan ya. Nah, ketika dikumpulkan, persetujuan dari atasan itu persetujuannya otomatis Bapak Ibu. Tidak ada kata sepakati lagi kayak punya guru tadi. Nah, oke, sampai kumpulkan. Nah, dari mulai praktik kinerja, terus kemudian pengembangan kompetensi dan perilaku kerja sampai dengan rangkuman ini kita kumpulkan. Nah, ini sampai di sini Bapak Ibu terkait dengan perencanaan kepala sekolah. Mungkin itu Ibu, Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan ya. Terbatasinya oleh waktu sehingganya inilah Bapak Ibu yang utama kepala sekolah semuanya di bulan Januari di samping memberikan persetujuan juga membuat perencanaan seperti Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Suratman yang sudah tetap semangat ya menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga untuk peserta webinar yang sudah berpartisipasi sampai ke akhir webinar ini. Mudah-mudahan nanti kita tetap semangat untuk mengikuti webinar selanjutnya. Baik Bapak Ibu peserta webinar, demikianlah tadi pemaparan materi tentang substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, pengisian RHK guru dan persiapan observasi, dan pengelolaan kinerja kepala sekolah, persetujuan dan pengisian RHK kepala sekolah yang sudah dipaparkan oleh pemateri kita. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan tombol raise hand, bisa melalui chat langsung atau bisa melalui YouTube streaming dan secara langsung masing-masing untuk dua penanya. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya gunakan tombol raise Izin hand-nya. bertanya, Bu. Emailnya kebetulan aku nih. Saya, Bu. Izin bertanya, Bu, saya.
Lagu singgitanmu aku nih. Ibu host, Baik. silahkan pilih saya, Pak Zabibu. Baik, Ibu. Silahkan Bisa cek Bu kita di peserta. tekan tombol resign-nya. Silakan untuk Ibu Desi Hasrianti SPD. Ibu Desi. Bisa mendengar suara saya, Ibu? Ibu Desi masih di mute. Ibu Desi Hasrianti SPD. Mungkin bisa diganti Bu yang lain. Ibu Kalau Fatmawati, Bu Bu. Desinya sama. Baik. Dengan siapa, Ibu? Bisa dengan Ibu Fatmawati, Bu. Silakan Ibu Fatmawati. Oke, terima kasih. Saya ingin Perkenalkan mempertanyakan. diri dulu, Bu. Ibu Fatma dari Iya. sekolah mana? Alamatnya, Bu. Oh iya, bersama saya Fatmawati. Saya dari SMK Negeri 7 Palembang, Ibu. Oke. Ya, saya ingin bertanya, mohon pencerahan dari Pak Yas. Kita mengisi ada 3 RHK, kemudian ditambah dengan 1 RHK tambahan. Nah, di RHK 1 misalnya kita ada mengikuti webinar. Nah, nanti sertifikat yang akan kita upload nanti, maka materinya harus sesuai dengan mengikut webinar tersebut. Itu saja, terima kasih Ibu. Izin bertanya, Bu. Baik, Ibu. Untuk Ibu Fatma. Untuk Ibu Fatma, tadi suaranya agak kurang jelas ya. Bisa Kurang diulangi? jelas ya, Bu ya? Kalau sekarang, Bu? Sudah jelas, Bu. Silakan. Sudah. Iya. Yang perlu saya tanyakan, ketika kita mengikuti webinar di PMM, nah, apakah judul webinar kita itu harus sesuai dengan apa RHK yang kita ajukan atau bagaimana, Ibu? Baik, narasumber, ini ada pertanyaan dari Ibu Fatma. Dia bertanya, apakah materi pada webinar, apakah harus sesuai dengan RHK yang akan kita ajukan? Seperti itu. Silakan Bapak Sukron atau Bapak Suratman untuk menanggapi. Oke, baik. Terima kasih, Bu Sinta. Baik ya, Ibu yang bertanya. Jadi, peserta pelatihan apapun ya, peserta webinar, peserta seminar, lokakarya, peserta berbagi baik, itu poinnya 4, Ibu. Ya, Ibu. Ya, jadi seperti kegiatan seperti ini nih, poinnya 4. Nah, di RHK itu pilihannya hanya sebagai peserta berbagi praktik baik yang dilakukan oleh komunitas. Kemudian peserta berbagi praktik baik yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah atau pengawas. Kemudian peserta coaching gitu. Jadi selama Ibu pelatihan, seminar itu atau yang di bidang pendidikan itu poinnya adalah 4, Ibu. Nah, kalau Ibu ikut pelatihan yang durasinya 2 sampai 3 hari itu poinnya 8. Jadi bolehkah saya tampilkan ini? Tampilkan kembali yang poin-poinnya ya. Boleh Pak, silakan. Oke, ya, apakah sudah terlihat ya? Jadi Sudah, poin 4 itu ketika Ibu, siapa tadi yang nanya? Ibu Itu Fatma. menjadi peserta, Bu, ya.
peserta berbagi praktik baik. Ya boleh apa aja ini materinya ya. Misalnya nanti saya gitu ya melalui APKS PGRI ataupun komunitas belajar saya, kebetulan saya ada komunitas belajar, itu akan mengadakan pelatihan atau webinar membuat modul ajar menggunakan AI gitu ya. Itu kan hanya 2 sampai 3 jam, itu poinnya 4. Tetapi kalau pesertanya itu atau pelatihannya itu dilakukan 2 sampai 3 hari, misal hari hari Sabtu membuat modul ajar menggunakan AI. Hari Minggu membuat media pembelajar menggunakan Canva Doc. Itu poinnya 8. Nah, itu nanti kalau Bapak Ibu dapat sertifikat itu bisa diunggah di bukti dukung RHK. Atau misalnya Ibu ikut seminar yang diadakan oleh Dinas Pendidikan nih atau Loka Karya Guru Penggerak gitu. Konferensi, fokus group discussion, simposium, Innobel yang diselenggarakan di bidang pendidikan itu poinnya juga 4 Ibu. Jadi lihat kembali ini acuan ini. Ya, terima kasih. Baik, terima Izin, kasih Pak Sukron. Pak Suratman ingin menambahkan? izin bertanya, Bu. Oke. Baik, Ibu Fatma, apakah sudah cukup? Iya, baik. Terima kasih Ibu, Bapak atas pencerahannya. Izin Baik, Izin Bu, terima bertanya kasih. Pak Ibu. Zabidi. Izin bertanya, Bu. Fadli, Bu. Baik, Izin silakan bertanya. Bapak Fadli. Ya, izin, Silakan. Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadli dari SMP Negeri 1 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Izin bertanya, ini ada beberapa teman menitipkan ini pertanyaan terkait pengisian RHK yang ada di PMM yang terintegrasi. Seandainya ada keterlambatan dalam pengisian RHK pada PMM ini, kemudian dari pembatasan waktu itu ternyata guru itu tidak melengkapi apa yang dimaksud pada RHK terintegrasi di PMM. Apakah ada sanksi dan konsekuensi yang diterima oleh Bapak Ibu guru, baik itu ASN, PNS maupun ASN P3K? Mohon pencerahannya Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Fadli. Tadi pertanyaannya, seandainya ada keterlambatan atau tidak melengkapi, apakah ada sanksi untuk ASN, PNS, atau P3K? Ya. Silahkan Bapak Oke, narasumber. mungkin saya dulu ya Pak Ratman. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu izin menjawab. Bapak Ibu mengisi SKP atau RHK di PMM ini, yang pertama PNS itu adalah untuk kenaikan jenjang ya. Kemudian yang P3K itu bisa untuk perpanjangan kontrak gitu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu telat gitu, nanti akan ribet lagi meresetnya atau mengurusnya gitu. Jadi yang lain sudah pada sampai tahapan observasi, Bapak Ibu belum mengisi. Maka nanti itu yang akan bisa mereset, satu, ada tim dari BGP ya. Silakan ada Bapak Ibu yang di provinsi masing-masing itu nanti dari BGP itu bisa membantu meresetkan atau nanti saya kirimkan eh, kalau misalnya sudah melewati gitu. Terus kekunci itu mungkin nanti yang bisa membukanya kembali itu adalah dari BKD setempat seperti kinerja. Itu paling lambat tanggal 10 ya. Dan bagaimana yang belum ngisi? Ya terlewat, terlewat. Nah, bagaimana Pak ini nanti kalau Bapak Ibu tidak mengisikannya, itu risiko ada di Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya yang terjadi ini bukan kemauan kami, menu pengelolaan punya kami tidak terbuka. Iya, banyak Bapak Ibu kejadian memang sampai saat ini Bapak Ibu guru banyak yang belum mengisikan perencanaan RHK di PMM. Nah, nanti itu kalau dari saran BGP Lampung itu akan diminta datanya, nanti akan diteruskan atau Bapak Ibu bisa melalui pusat bantuan ya, bisa melalui pusat bantuan yang ada di PMM-nya.
Kalau sanksi ataupun tidak itu kembali ke Bapak Ibu masing-masing. Jika Bapak Ibu ingin mempersulit diri sendiri ya tidak usah dikerjakan. Tapi kalau memang Bapak Ibu untuk kedepannya ya predikat kinerja kita kan harapannya naik pangkat otomatis tuh Bapak Ibu. Naik pangkat otomatis. Kalau dulu kan buat dupak, buat karya tulis, dulu karya tulis. Kalau tidak ada Bapak Ibu tetap tidak bisa naik pangkat ya. Dengan adanya peraturan seperti ini itu akan mempermudah Bapak Ibu ya. Jadi dengan sendirinya nanti setahun Bapak Ibu akan mengumpulkan poin 12,5, 25, 37,5 seperti itu Bapak Ibu. Jadi sanksinya risiko di diri masing-masing Bapak Ibu. Mungkin Baik, dari Pak terima kasih, Pak. Suratman silakan. Mungkin ada tambahan. Saya Bu, Pak Zabidi. Pak Ratman masih Baik, kena mute, Bu. Bapak. Mohon Saya Mohon Bu Pak bertanya, Suratman, izin bertanya. bertanya, Izin Bu, Pak Zabidi Bu. izin bertanya, izin baik Bapak Ibu, kita izin bertanya, Rosmania. sebutkan pertanyaan yang ada di Pak live Zabidi. streaming dulu ya. Ini Izin ada bertanya. pertanyaan dari YouTube live streaming. Ini ada pertanyaan dari Pak Purwanto Ambar. Izin bertanya, jika kita merencanakan RHK, misal 40 poin, tapi realisasinya tidak ada 40 poin, tapi tetap masih di atas 32 poin. Bagaimana? Apakah tidak sesuai ekspektasi? Silakan narasumber. Oke, izin menjawab. Izin saya share screen kembali ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke, saya izin share screen kembali. Nah, ini saya zoom ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan mengunggah, pastikan poinnya itu minimal 32 ya. Pastikan poinnya itu 32. Nanti di sistem ya. Kalau ada tulisan 32 ini sudah memenuhi ekspektasi. Pastikan jangan kurang dari 32 Bapak ya. Nih, nanti ada muncul seperti ini, total poin kemudian ada keterangannya gitu. Kalau dari 40 hilang 4 itu misalnya ya, 40 hilang 4, ya masih aman, Pak. Pastikan jangan kurang dari 32 ya, Bapak Ibu. Pastikan jangan kurang dari 32. Jadi nanti Bapak Ibu akan kelihatan nih keterangannya apakah sudah memenuhi ekspektasi atau di bawah ekspektasi ataupun di atas ekspektasi. Ya, Bapak Ibu. Seperti itu, Pak. Kalau Baik, hilang 4, hilang 2 masih aman, masih aman. baik. Intinya dari narasumber jangan sampai di bawah 32 poin. Begitu, Pak? Iya, Bu. Jangan di bawah Izin 32. bertanya Ibu Baik, moderator. ini waktunya Izin. ada 2 menit lagi, Bapak Izin, Ibu. Ibu. Jadi silakan. Saya mau izin Bu, yang Pak Zabidi bertanya. Bu. Izin Oh, iya. bertanya Bu. Dua lagi ya, Beri Bapak Ibu ya. bertanya. Iya, Pak Zabidi. Ibu moderator. Baik, silakan Pak Sabidi. Oke, terima kasih pada narasumber yang sudah menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi kami. Saya ingin bertanya pada narasumber, adakah kriteria khusus bagi kepala sekolah untuk menentukan penilaian di atas ekspektasi? Terima kasih. Baik, Bapak Sabidi ini dari mana ya Pak ya? Dari SMA 8 Palembang. Baik, dari SMA 8 Palembang. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Sabidi, katanya apakah ada kriteria untuk penilaian sehingga dia itu di atas ekspektasi ya Pak ya? Iya, iya. Apakah Baik. ada dasarnya? Terima kasih. Apakah ada dasarnya? Baik, silakan untuk Bapak Suratman untuk memberikan jawaban. Pak Ratman masih di mute, Pak. Pak Ratman masih di mute.
Ya, silakan. Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Jabidi. Apakah ada itu tadi pertanyaannya supaya kepala sekolah mendapatkan nilai itu di atas ekspektasi. Jadi ini begini Bapak Ibu. Sudah ada itu tadi, nanti tolong tampilkan Pak Sukron yang tabel Pak. Tabel hasil kerja dan perilaku kerja Pak. Yang tadi jenengan share tadi Pak. Ya, jadi guru, ASN, PNS ini yang dinilai ya. Kalau guru adalah praktik pembelajaran dan perilaku kerja. Nah, misalkan praktik pembelajarannya ketika diobservasi ya. Nah, ini sudah nampak dan berdampak, ini terkait dengan praktik pembelajaran. Itu berarti hasil kerja. Nah, perilaku kerjanya ya sesuai yang dipilih Pak. Bukan yang tabel Pak, yang tabel ya. Yang tabel sesuai ekspektasi Pak. Hasil kerja dan perilaku Pak. Ya. Jadi gini Pak Satibi. Pak, buka hasil ya. Hasil kinerja di atas ekspektasi. Kemudian perilakunya yang 7 aspek tadi ya, dari mulai yang akronimnya berakhlak tadi kebetulan kok ya di atas ekspektasi. Nah, inilah guru tersebut atau ASN tersebut akan mendapatkan poin di atas ekspektasi. Nah, pertimbangannya apa? Ya salah satu ada pengembangan kompetensinya tadi. Tapi poin penting adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang sesuai. Bapak Ibu pilih tadi sebagai komitmennya tadi yang berakhlak Bapak Ibu. Nah, fokus di tahun ini melaksanakan apa? Nah, ini sesuai. Ya misalkan di atas ekspektasi ternyata. Nah, itulah Bapak Ibu. Ini ada rumus yang sudah tercantum di dalam Pedijen 7607 tadi Pak. Paling bawah Pak tadi kayaknya Pak. Terus Pak. Nah ini terus Pak. Nah ini Pak. Turun lagi Pak. Yang tabel aja Pak. Langsung ke bawah. Oh habis ya. Ya itu aja Pak. Pak. Nah, jadi ini Pak ya. Sekali lagi, karena ini sudah tertuang di dalam aturan, ya, sehingganya sekali lagi poinnya praktik kinerja ini berarti kalau guru adalah praktik pembelajaran, kalau kepala sekolah ya adalah pemimpin pembelajaran. Nah, ini kebetulan poinnya di atas ekspektasi. Nah, perilaku kerjanya. Perilaku kerjanya juga di atas ekspektasi. Nah, ini makanya hasilnya adalah ekspektasi di atas ekspektasi. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti di akhir terkait dengan rating ini Bapak Ibu ini sudah pilihannya di atas ekspektasi pimpinan, sesuai ekspektasi pimpinan, dan di bawah ekspektasi. Ya hanya 2 kategori ini Bapak Ibu ya. Nah, semacam itu. Ditambah emang ada sebagai pertimbangan pengembangan kompetensi ini. Nah, ada semacam itu. Mungkin Pak Sukron bisa tambahkan Pak. Oke, baik. Saya menambahkan ya. Jadi memang 2 menit Mami. di PMM Kepala Sekolah juga ada isian-isiannya Bapak Ibu. Saya tampilkan guru, kemudian ini kepala sekolah ya. Oke, saya izin menampilkan, nanti Bapak Ibu akan menilai guru ya. Jadi nanti apakah tampil ini? Oh, belum Pak. Hah? Itu stop belum. dulu Pak. Itu stop dulu Pak. Belum ya? Saya izin share screen kembali. Aduh, yang mana ini ya? Yang ini coba. Ini nggak ada
menu all-nya sih. Oke, jadi untuk mendapatkan sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi itu melalui tahapan-tahapan ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tiba-tiba langsung karena kedekatan dengan kepala sekolah atau kepala sekolah wani biro gitu kan, bukan. Jadi nanti di sini Bapak Ibu juga pastikan kepala sekolahnya ini ngeklik yang paling bawah gitu loh. Kalau ini kepala sekolahnya klik yang paling atas, nanti di bawah ekspektasi, Pak. Ini kan dilakukan dan efektif. Mulai dari sini tuh sudah dikumpulkan penilaian-penilaiannya, nanti dapatkan predikat akhirnya itu. Jadi semua tahapan harus memang dilalui gitu. Ini di PMM kepala sekolah nanti. Ini kan saya belum bisa membuka karena Januari ini kan baru perencanaan ya. Jadi nanti Perencanaan, ya, ya. kalau misalnya nanti di Maret atau Februari gitu kan, ketika mau observasi kan Maret nih. Nah, Ya, ya. perencanaan kan mulai Februari nih. Nah, Bapak Ibu kan tadi akan mengunggah RPP atau melaksanakan observasi gitu. Nanti kepala sekolah akan menilai. Nah, semakin ke bawah ini juga semakin mendekati di atas ekspektasi, Mbak, seperti itu. Ekspektasi, ya. Kalau ngeklik yang paling atas ini belum dilakukan, berarti bisa jadi di bawah ekspektasi. Kalau yang Iya, kinerja iya. itu sebenarnya lebih mudah loh. Bapak kepala sekolah bukan, Pak? Bukan. Saya guru biasa, wakil. Pernah bantu kepala sekolah, Cuman, pernah bantu kepala sekolah ngeklik sesuai ekspektasi di atas, pernah tidak? sudah. Kemarin Nah, waktu ini kerja itu. Ya seperti itulah ya. Oh, iya, ya. Harapannya Ya, yang ya, ya. diklik ini yang paling bawah gitu, disesuaikan agar nanti hasil akhirnya juga sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi gitu, Pak. Iya. Seperti itu, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ini makasih karena jawabannya. belum Maret sih, jadi saya nggak bisa demokan fiturnya langsung. Masih terkunci di perencanaan ya. Makasih banyak Pak informasinya Pak. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ibu moderator webinar. Mohon maaf, waktu kita sudah lebih dari 2 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti bisa kita chat di YouTube live streaming ya. Nanti kita teruskan di sana. Kemudian saya mengingatkan lagi, pastikan mengisi daftar hadir sehingga nanti bisa mendapatkan sertifikat langsung otomatis masuk ke email masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, sudah tidak terasa, waktunya sudah selesai, sudah sore hari. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tibalah di penghujung acara, saya Sinta Destika Yopa. Mohon maaf jika selama proses webinar ada tutur kata yang kurang berkenan dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup acara webinar ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Daftar hadir sudah di panitia hadir sudah. Daftar hadir sudah di-share Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama izin keluar. Izin live ya Bapak Ibu semua. Keluar ya Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, semoga ada lagi webinarnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Nanti bulan Maret kita webinar lagi ya, webinar tanggal berapa gitu lah ya. Ini karena masih perencanaan, jadi kita fokus ke perencanaan dan persiapan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya. Siap. Sertifikatnya di mana? Nanti tunggu di email ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dilihat di email Bapak Ibu masing-masing akan dikirimkan. Oh ya. Mau ngisi absensi, jadi nggak pakai screenshot ya Bu ya, langsung saya kirim ya Bu. Ada di absensi ada screenshotnya Bapak Ibu. Kan di screenshot. Tapi screenshotnya saya nggak bisa di screenshot karena Terima kasih HP-nya lagi Bapak penuh. Di sini mana?
langsung saya kirim aja ya Bapak Ibu ya, boleh ya? Di grup coba. Screenshotnya itu Bu, subscribe YouTube APKS. Buka link YouTube aja Ibu, bisa Saya lagi di-screenshot. ngisi daftar hadir, mau nge-screenshot tapi nggak bisa karena HP saya penuh. Nggak pakai screenshot nggak apa-apa ya, langsung saya kirim ya, udah ngisi datanya. Boleh nggak Bu? Ya, kirim aja, diupayakan aja. Mudah-mudahan Sebaiknya terima. sudah ngisi itu langsung kirim aja, Bu. Iya, mempermudah. Iya, saya kirim aja tanpa screenshot nggak apa-apa ya. Iya. Iya, langsung aja. Kalau screenshot nggak bisa diklik. Makasih Bapak Ibu. Saya langsung kirim, mohon maaf nih. Jadi tidak pakai screenshot. Terima kasih. Oke, makasih banyak Bu. Panitia semuanya, terima kasih ilmu yang sudah kami dapat, semoga berguna. Pak Bihanto, keren. Sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ibu. Kayaknya ngantuk. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Bu, tolong kirim itu tuh link absen. Iya, Tolong link absen dong Bu. Ramai sekali di sana. Sin tanganmu Sin. Ini daftar hadirnya di mana? Gendot hadir, Gendot. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Loh, mana Ya, tadi? SMP 4 Tanjung Raja Lampung Utara hadir. Ya. Di depan. Susu. Mana HP Mama, pinjam dulu, Mas. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Balik. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, silakan. Izin pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih ilmunya. Keren tanggamu. Mulai masuk praktek nih. RHK. Nah ini kan remediasi. Halo. Nah ini kirim siapa ya Bapak? Iya yang Bapak. Di mana Bapak nyarinya? Loh yang di Susan tadi ini, nah Susan ini. Kita mau email absen. Itu milih ini. Bu, saya mau bertanya. Terima kasih ilmunya Ibu Panitia semuanya kepada kami. Izin bertanya Bu. Semoga nanti bisa ada tahap berikutnya ya Bu. Iya, ditunggu saja ya Bapak. Ibu, tolong kirim link absen. Saya belum ngabsen dari tadi. Link absen. Iya. Itu di grup Gimana? Ya absennya di mana Bu? Ini Bu, saya kirim Bu. Silakan. Kirim di grup aja Bu. Itu Bu. Saya nggak masuk grup. Di kolom share. Iya itu Bu, sudah dikirim, silakan diisi. Terima kasih semua panitia. Sukses selalu APKS Kabupaten Tanggamus. Iya Bu. Ya. Amin. Keluar. Bu Mitri. Untuk panitia jangan Terima kasih ya Bu. pulang dulu. Ya. Kabupaten Bintang, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Nusa Tenggara Barat. Ya Bu. Belum ada sih. Atau kirim belum? Bapak Ibu, kami informasikan sertifikat ya, Bapak Ibu, kami informasikan sertifikat itu ketika mengisi link daftar hadir, jadi otomatis langsung terkirim di email Bapak Ibu. Ya. Jadi sertifikat hari ini langsung terkirim di email Bapak Ibu. Terima kasih.
SD belajar. Ke email saya silahkan Bapak Ibu cek emailnya masing-masing dan juga cek di spam ya, di spam emailnya ya Bapak Ibu ya, silahkan dicek. Dicek di semuanya, ada yang nggak masuk ke mana gitu, ada juga yang nyasar. Kirim daftar hadir, link absennya kirim. Saya punya. Ya, Sudah, absen, link absen. Mau ngisi absen. Ya. Next. Keren. Oh, untuk penyandang gadis. Yang belum ada sertifikatnya mohon ditunggu. Masih proses mungkin Bu. Ya. File nak. Oh. Assalamualaikum Ibu, tolong kirim dari YouTube APKS PGRI Tanggamus. Kirim apa Ibu? Website dari YouTube APKS PGRI Tanggamus. Oh, ya nanti dikirim Ibu. Makasih. Ngaji. Sana nonton Kakak Melong. Jabatan guru unit kerja. Mantap. Ingin keluar ya Bu. Ya, silakan. Ayo. Ibu udah kirim 2 kali. Daftar hadir kok belum dapat sertinya ya. Sabar ya. Ditunggu aja. Sampai besok. Bentar ya Bu. Silakan. Bisa ya. Bu, izin kelas Bu. Iya, silakan. Ibu. Iya, silakan Ibu. Ini belum udah ngisi daftar hadir udah 2 kali kok belum dapat sertinya ya Bu. Tunggu saja ya Bu ya. Pastikan emailnya benar ya Bu. Ditunggu saja ya. Emailnya juga nggak bisa ya Bu. Emailnya yang terdaftar di Zoom malahan. Indah Bapak Ibu. Silakan. Absensi sudah saya kirimkan. Terima kasih Bapak Ibu, absen sudah kami kirim. Mohon undur diri. Kami keluar ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Gimana dia nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Foto istri.